Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara Hikmah untuk siang hari ini dan masih bersama tamu kita dari Kabupaten Demak. Dan inilah beliau, Mas Lukman Dwi Yuliarto. Ya Mas Lukman, kalau tadi teman-teman atau saudara kita warga masyarakat yang ada di Demak itu, bagaimana awal mereka itu mengetahui penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban yang ada di Demak? Jadi memang karena kita rutin setiap tahun Pak Rudi terkait penyembelihan, nah dari situ kami biasanya hasil hewan kurban itu kita bagikan secara merata ke seluruh warga yang dekat majelis. Tidak harus warga MTA? Tidak harus warga MTA. Nah di situ kami beseknya ada tulisannya Majelis Tafsir Al-Quran cabang Meranggen, dan alhamdulillahnya masyarakat itu mengkompar terkait hasil kurban. Ya. Jadi kalau dari MTA itu hasilnya dagingnya banyak dan lain sebagainya, artinya positif. Termasuk pengemasan dengan besek? Iya, penyamakan dengan besek, nanti kita kasih daun jati, terus nanti kita masukkan dagingnya, baru kita tutup, terus ada logonya dari MTA cabang Meranggen. Karena di situ memang dakwah kita kan sebenarnya di situ salah satunya. Biar tahu bahwa di sini ada Majelis Tafsir Al-Quran yang terkait penyembelihannya semaksimalnya secara sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan di situ masyarakat juga melihat bahwa proses tata cara kami. Oh, banyak orang yang ikut lihat juga? Iya, jadi kami tidak membatasi terkait kalau ada orang yang lihat, ya silahkan lihat. Karena memang di situ ada tim penyembelihan. Jadi dibagi menjadi beberapa tim, Pak Rudi. Jadi ada tim penyembelihan dari mulai hewan kurban sapi itu masuk ke dalam alat untuk merobohkan sapi, termasuk dan terkait untuk penyembelihan sendiri itu bahasanya sebelum hari H itu sekolah dulu Pak Rudi. Di Juleha ya. Jadi artinya kita sekolahkan bagaimana cara untuk biar leher sapi itu betul-betul putus dan lain sebagainya, biar prosesnya itu cepat, jadi tidak menyakiti hewan korban sapi. Dan di situ kita belajar, jadi belajar ke ahlinya. Dari ke kota Semarang biasanya kita untuk belajarnya. Nah di situ prosesnya masyarakat lihat secara langsung lah, barangkali terketuk hatinya. Karena yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Rudi. Jadi kami yang ada di lapangan, yang ada di cabang itu pure hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada maksud lain untuk ria dan lain sebagainya, tidak. Karena memang murni untuk mencari ridhonya Allah. Mudah-mudahan di situ ada hikmah ya. Jadi ada barangkali sesuatu hal yang membuat masyarakat itu menjadi ingin berkorban. Kalau di MTA memang sudah terbiasa juga ketika untuk kurban sapi yang kemarin itu kan ada yang 3 juta begitu ya. Dan itu sudah include biaya penyembelihan begitu. Iya. Nah, kalau di tempat lain kita memang tidak tahu, tapi siapa tahu juga memang ada atau justru memang tidak ada. Nah ini bagian yang waktu itu compare itu atau membandingkan itu juga termasuk dari si sana. Ini aneh gitu mungkin. Di tempat lain nggak ada kok biaya penyembelihan, di tempat MTA malah ada tapi malah ikut. Nah gimana ya? Apakah sempat terjadi seperti itu? Jadi memang kami sampaikan terkait biaya untuk kurban itu misalnya 3 juta rupiah untuk kurban, itu ada 100.000 untuk biaya perawatan sapi. Jadi berarti 3 juta 100.000. 3 juta 100.000. Dan di situ kami sampaikan apa adanya, karena memang dari panitia sudah memperhitungkan terkait semua sarana dan prasarananya, dan masyarakat yang ikut berkorban pun memaklumi atau menyetujui ya terkait itu, tidak ada problem terkait itu. Jadi masyarakat pun juga senang, jadi karena
mengamanahkan terkait hewan kurbannya, dan yang menjadi titik masyarakat itu suka itu terkait prosesi pelaksanaannya, Pak. Jadi kami itu yang ada di cabang itu semaksimalnya ada standar untuk penyembelihan. Jadi satu korban itu, satu hewan itu 30 menit. Oh. Jadi tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lama. Maksudnya bagaimana? Jadi, satu korban 30 satu menit? hewan maksudnya Ya. sapi itu ya standarnya 30 menit. 30 menit itu sudah sampai semuanya terkuliti? Enggak, atau? jadi dari proses masuk ke alat dan sampai terbelah. Ya. Nah, itu 30 menit. Oh. Karena kan kita juga memerlukan tidak terburu-buru, tapi juga tidak boleh terlalu lama. Jadi dari 4 sapi yang kami sembelih kemarin itu, kami menyembelihnya itu jam 5:30 pagi. Selesai itu sekitar berarti 2 jam. 5:30 pagi? Iya, 5:30 pagi. Itu hari apa? Hari Senin. Oh, Senin ya. Iya, karena hari Ahadnya kan Ya, itu kita sholat Id di ikut Kota Semarang, karena yang menyelenggarakan di Wonderia kemarin. Ya. Itu kita sholat Id, jadi penyembelihan kita gasik. Jadi kita kumpul, kita berdoa dulu, mudah-mudahan dilancarkan. Setelah itu ya sudah kita sembelih. Alhamdulillahnya semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Oke. Berapa jagal? Satu ya. Satu, terus ada staff apa bahasanya? Anggotanya itu 5-6 orang. Oh, yang jadi pegang. sekitar 7 orang sama yang penyembelihnya. Karena kalau penyembelihnya itu kan tidak sembarang ya Pak Rudi. Ya. Jadi harus berkualifikasi. Betul. Paling tidak tahu, oh ini apa istilahnya, alatnya juga harus tajam dan lain sebagainya. Prosesnya tidak boleh salah, karena itu sangat urgensi sekali di situ. Ya. Baik. Kemudian Mas Lukman, ada satu hal lain yang di Demak ini mulai mengerti tentang Majelis Tafsir Al-Quran. Ini satu yang membahagiakan, bukan karena apa-apa, tapi kebersamaan itulah yang kita harapkan untuk semuanya, karena di sana ada ta'awun, saling tolong menolong dan saling membantu dan sebagainya. Ini bagian dari yang senantiasa menjadi atau yang dikedepankan Majelis Tafsir Al-Quran, di mana beberapa waktu yang lalu di Demak terjadi banjir ya, bencana banjir, dan alhamdulillah memang sudah menjadi panggilan jihad begitu. Ketika ada saudara kita yang terkena bencana, insya Allah kita sebisanya untuk membantu, dan alhamdulillah kita bisa mengirimkan relawan, diantaranya SAR juga ke sana begitu. Nah, bagaimana waktu itu? Apakah Mas Lukman, karena Mas Lukman juga sebagai kontributor ini pasti turun di lapangan, bagaimana kebersamaan yang terjadi di daerah Demak ini? Ya, memang Pak Rudi, pada saat itu awal tahun itu memang Kabupaten Demak ada musibah banjir, dan di situ Majelis Tafsir Al-Quran sangat sigap sekali atau sangat tanggap terkait bencana banjir, dan langsung membangun tenda darurat, dapur umum, dan SAR juga turun. Dan di situ membuat warga Demak itu sebenarnya jadi tahu bahwa Majelis Tafsir Al-Quran itu ternyata tidak seperti yang dikira, atau tidak seperti yang mereka ketahui sebelumnya. Yang dikira apa sih? Jadi memang dulu memang ada warga-warga yang belum paham terkait mungkin Majelis Tafsir Al-Quran itu pemahamannya beda atau membawa bagaimana, dan ternyata pada saat itu ketika Kabupaten Demak betul-betul kondisinya sangat memprihatinkan, organisasi yang pertama kali hadir itu justru Majelis Tafsir Al-Quran. Dan di situ masyarakat Demak sangat-sangat luar biasa menyambut kita. Jadi kita di sana tuh seperti
ya seperti saudara sendiri. benar. Jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, di situ warga Demak yang lebih luar biasanya lagi ketika teman-teman dapur umum itu belanja. Karena di Kabupaten Demak itu kan menjadi bencana nasional ya Pak Rudi. Ya. Jadi memang di situ jalan utama Pantura, dan kalau di situ terputus ya sudah tidak ada jalan lain, harus muter. Dan di situ memerlukan biaya logistik yang sangat besar ketika itu tidak bisa dilewati. Nah, singkat cerita, karena kita yang ada di lapangan itu menemukan bahwa di pasar itu teman-teman ketika belanja itu sangat-sangat unik. Jadi memang tanyanya bukan beli cabai, tapi ada cabainya berapa gitu. Satu pasar itu tidak mencukupi. Ada bawang, ada kebutuhan dapur untuk masak untuk 1000 porsi lebih setiap kali pagi dan sore. Nah itu memang sampai kita itu belanjanya di luar kota, jadi di luar kota Demak. Nah di situ membuat warga masyarakat Demak itu sangat istilahnya senang sekali begitu, karena dagangannya selalu diborong MTA untuk dibagikan di pengungsian. Ya, di situ mulai warga itu sangat-sangat dekat sekali di MTA ya. Mulai luar biasanya dari situ Pak Rudi. Dan itu kejadiannya 2 kali. Maksudnya? Karena banjir itu kan 2 kali betul. kemarin ya. Jadi yang di awal bulan, setelah itu bulan berikutnya juga jebol lagi tanggulnya. Ya. Ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan akan menjadi jalan silaturahmi yang baik begitu ya. Warga Demak dengan Majelis Tafsir Al-Quran bukan berarti mengharapkan selalu ada banjir gitu ya, karena biar laris tidak gitu. Meskipun saat ini dengan kondisi yang lebih baik, maka semoga saja untuk para penjual yang ada di pasar Demak semakin tambah laris begitu ya. Kalau di sana pasar apa sih namanya? Kalau yang dekat di banjir kemarin itu Pasar Bintoro Demak. Pasar Bintoro. Pasar Bintoro Demak, Pasar Dempet yang dekat-dekat itu, dan itu memang belum mencukupi Pak Rudi, karena memang kita kan porsinya ribuan Pak Rudi ya. Setiap kali memasak itu 1000 lebih. Lah ketika 2 pasar itu tidak mencukupi, kurang, terus bagaimana carinya? Ya, belanjanya itu untuk sayuran dan lain-lain itu ke Bandungan Pak Rudi. Jauh banget ya? Iya, jadi lewatnya barat ya? Delalah ada warga Meranggen yang pada saat itu pekerjaannya kan pengantaran. Nah pada saat itu di lewat Ungaran, jadi sekalian beli untuk kebutuhan dapur umum, karena memang tidak mencukupi terkait dapur umumnya. Bahkan air pun selalu satu tangki, karena kalau galon kurang ya Pak Rudi, untuk di pengungsian itu ada ribuan warga pengungsi. Ya. Dan untuk yang pertama dulu kan ada tempat evakuasi, diantaranya ada di ini ya, pom bensin itu ya. Di kecamatannya juga pindah di situ kalau nggak salah. Kalau dulu di awal di yang part 1 biasanya itu di desa Medini ya. Terus yang kedua itu kalau tidak salah di SMP 1. SMP 1 Gajah. Ya, di situ memang karena yang kedua itu ternyata lebih besar Pak Rudi daripada yang pertama, maka pengungsiannya sekolah-sekolah itu dijadikan pengungsian. Jadi ya pure libur karena kondisi bencana nasional masuknya. Ada di satu angle berita atau apa ya, ada masyarakat yang menyampaikan bahwa ketika negara bisa turun seperti ini begitu, maka insya Allah tidak ada orang yang akan korupsi dan lain sebagainya. Pernah disampaikan seperti itu? Iya, memang pada dasarnya kalau kita atau manusia itu tidak dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah,
maka memang hal-hal kemaksiatan tuh pasti akan masuk. Tapi ketika hal-hal yang positif, Al-Quran, Sunnah kita amalkan, pasti tidak akan ada yang namanya korupsi, tidak akan ada yang namanya maksiat, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena semua ada batasan-batasan yang memang ketika orang bertakwa ya harus dilaksanakan. Itu menjadi penjaranya orang mukmin. Jadi tidak serta-merta kita bisa sembarangan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Nah, di situ memang dakwah MTA selalu mengutamakan hal-hal yang demikian. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian banjir kemarin dan MTA juga turut serta hadir bersama pemerintah Kabupaten Demak mensupport 100%, bahkan memakai biaya sendiri, tidak memakai biaya yang lain. Nah, di situ memang sampai masyarakat itu kaget. Loh, MTA tuh sebegitu jor-jorannya, artinya bahasa sederhananya ya Pak Rudi ya, belanja dan lain sebagainya dibagikan begitu cuma-cuma begitu, uangnya dari mana gitu. Ya teman-teman yang ada di lapangan ya, gitu ya, Mas. Dan itu setiap yang ditemui pasti bicaranya seperti itu. Dan kita yang ada di lapangan ya, yaitu uang dari Allah Subhanahu Wa Taala, sederhananya seperti itu. Artinya kalau kita membantu sesama Muslim dengan kafah, artinya dengan sungguh-sungguh, total, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti Allah akan membantu. Entah lewat ada donatur dari mana, mungkin dari warga semua bergotong royong dan lain sebagainya, pasti ada jalannya. Tapi kalau kita tendensinya tidak karena Allah ya, pasti tidak akan mau Pak Rudi dengan sebegitu banyak uang yang dikeluarkan hanya untuk membantu sesama. Nah, itu tidak akan mungkin kalau kita acuannya tidak Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, begitu ya saudara kita yang ada di Demak. Alhamdulillah ketika hari ini mungkin Anda bisa menyimak acara ini. Terima kasih atas sambutannya ketika dari Majelis Tafsir Al-Quran melalui relawannya, baik SAR, kemudian tim-tim relawan yang lain datang, itu dalam rangka saling takaful, ta'awun, karena sebagai sesama muslim, tidak hanya sesama muslim, sesama manusia, itu karena bagian yang senantiasa dikaji di Quran Sunnah dari Majelis Tafsir Al-Quran ini. Dan itulah sewajibnya sebagai seorang muslimin ya, saling membantu keluarga kita, bahkan tidak mesti sama muslimin, sesama manusia itu pun kita berkewajiban untuk itu. Dan kalau tadi sempat disampaikan bahwa bukan jor-joran itu maksudnya. Kalau jor-joran istilahnya kan bisa dikatakan pamer begitu ya. Tapi itu bagian yang kita totalitas ya. Totalitas, dan kita yakin betul bahwa ketika kita itu bersyukur, kemudian membantu keluarga kita yang sedang ada, karena bukankah kita itu diminta atau diwajibkan oleh Allah berinfak ketika dalam kondisi sempit ataupun lapang begitu ya. Nah, ini bagian dari kita semuanya. Dan itu membahagiakan loh. Ini kita tidak bisa mengukur bahwa waduh ini kita pasti kehabisan duit. Nah, hitung-hitungan nggak bisa ya. Tapi ketika kita bisa orang lain bahagia, tertolong, kemudian bisa melarisi saudara yang lain, kita orang bahagia itu yang menolong juga bahagia. Jangan dikira terus kita rugi material, rugi spiritual, tidak. Insya Allah Allah akan mengganti untuk hal yang lebih banyak begitu. Terima kasih Mas Lukman. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu keguyuban yang ada di Demak begitu, dan kita senantiasa berkolaborasi baik dari sisi syariah Islam terkait dengan hal-hal yang tadi, misalnya penyembelihan kurban dan sebagainya.
Dan insya Allah kalaupun ada kesamaan itu yang patut senantiasa kita jaga. Kalaupun ada perbedaan, kita saling menghormati. Ya, betul Pak Rudi. Ya. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi satu hal yang membahagiakan kita bisa mendengar kabar dari warga MTA yang ada di sana di Demak, dan kita senantiasa berangkulan untuk kegiatan-kegiatan yang positif bersama di Demak. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu kembali di sebuah acara yang menyajikan bagaimana seseorang menggapai ridho ilahi karena menyambut hidayah dari Sang Khalik ini. Dan inilah acara hikmah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para penegak sunnah-sunnahnya. Pemirsa, dalam setiap kesempatan acara hikmah ini senantiasa seseorang mendapatkan satu hidayah melalui beragam cara. Dan itulah cara Allah ketika mengetuk hati pintu hidayah dari makhluknya. Dan pemirsa, acara ini di hari ini menghadirkan seseorang Mas Lukman Dwi Yuliarto dari Demak, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Ya. Ya. Kalau Demak itu wilayahnya bukan Semarang ya? Bukan Semarang. Bukan Semarang, mohon maaf. Berarti kabupaten Demak, perbatasannya kalau sebelah barat itu Kota Semarang, kalau yang sebelah timur itu Kabupaten Kudus. Oh, ya. Kebetulan kami ini perbatasannya dengan Pedurungan Kota Semarang. Ya. Dan tinggalnya tepatnya ada di mana? Tepatnya di Bumi Batur Sari Mas, nomor 46, Pucang Gading, Kabupaten Demak. Kabupaten Demak. Ya. Dan pemirsa, ada kisah apa di balik dari seorang Lukman Dwi Yuliarto? Nah, ini mungkin saya sedikit bertanya, bagaimana sebenarnya awal mula dari seorang Mas Lukman ini akhirnya juga dengan yakin bahwa sekarang ini mengaji Quran dan Sunnah, bagaimana ceritanya? Ya, memang dulu saya ngaji itu ikut bapak sama ibu dari sekolah sampai lulus sekolah. Sekolah apa itu? Sekolah itu jenjang S1. Setelah lulus dari S1, kami kerja di salah satu bank konvensional. Jadi memang pada saat itu belum ada himbauan dari MTA dulu, karena yang penting halal dan lain sebagainya, karena belum ada himbauan keras terkait bekerja di bank konvensional. Nah, setelah berjalannya hampir 7 tahun, ada instruksi terkait kalau bisa sebenarnya ini dalam rangka semaksimalnya mengkaji Al-Quran, mengamalkan. Jangan berusaha menghindari riba. Nah, dari situ ada instruksi dari pusat
kalau bisa bekerjanya menghindari yang namanya riba. Dari mulai mungkin rekening perbankannya dipindah ke syariah, mungkin pekerjanya yang masih di perbankan konvensional bisa pindah ke yang syariah. Di situ kami mulai berpikir terkait perpindahan. Jadi memang tidak serta-merta langsung pindah Pak Rudi, tapi kita memang prosesnya cukup lama terkait mencari penggantinya sebelum kami pindah ke yang syariah. Jadi seperti itu Pak Rudi. Jadi memang sebenarnya sudah sejak dari kecil ya Mas Lukman ini ngaji bersama Bapak begitu. Ya, memang sebenarnya juga tidak begitu memperhatikan ngajinya di mana begitu ya. Waktu itu MTA-nya mungkin tidak begitu diperhatikan, tapi ternyata setelah berjalannya waktu itu menjadikan terpatri dalam hati ya bahwa sebagai seorang muslim itu harus mengamalkan hasil kaji, dan sudah difahami oleh Mas Lukman ini. Dan akhirnya setelah beberapa tahun di bank konven pindah begitu ya, pindah ke bank syariah setelah ada penyampaian dari Al-Ustadz almarhum Ahmad Sukino. Ya itu yang waktu itu menyerukan ketika di satu tempat di sana sudah ada bank syariah, maka bersegeralah untuk berpindah karena itu bagian dari dakwah Islam dan sekaligus itu mengamalkan hasil kaji. Nah, proses perpindahan itu sendiri, bagaimana Mas Lukman ini merasa bahwa ternyata sebenarnya ada satu perjuangan tersendiri begitu ketika beralih dari konven ke syariah ini? Memang pertama berat Pak Rudi, beratnya di apa? Ada gejolak ya, sudah nyaman bekerja dengan gaji dan lain sebagainya, tapi memang amar dari pimpinan, karena kita kan ya semaksimalnya taat selama pimpinan itu bicaranya terkait Al-Quran dan Sunnah untuk kebaikan kita, ya kita semaksimalnya untuk melaksanakan. Itu prosesnya hampir 1 tahun Pak Rudi untuk pencarian pengganti, karena kami tidak langsung serta-merta langsung ada instruksi terus kami keluar, itu tidak. Tapi karena ketika ada instruksi terus kita keluar, itu takutnya akan mengganggu proses yang sudah berjalan, karena kita harus bayar zakat, harus ada infak dan lain sebagainya. Kalau kita pure langsung ya resign, nah itu nanti takutnya mempengaruhi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah 1 tahun pencarian itu mungkin berkat pertolongan Allah, karena kesungguhan. Bukan mungkin, pasti Ya Pak ya, pasti pertolongan Allah, karena kita memang bersungguh-sungguh kita cari, alhamdulillahnya dapat. Jadi saya ada panggilan tes, ada panggilan wawancara, dan alhamdulillahnya karena pada saat itu corona ya Pak Rudi ya. Itu berapa berarti? Itu 2021 Oh ya. ke 2022. Nah itu semua tes-tesnya online Pak Rudi. Dari mulai tes tertulis sampai proses wawancara, semuanya online. Ya qadarullah, itu memang cara Allah untuk memindahkan kami yang tadinya di konvensional ke bank syariah. Nah, setelah prosesnya selesai, ya alhamdulillah mantap, karena berkat kita juga diskusi dengan teman-teman yang ada di cabang, diskusi dengan teman-teman yang seperjuangan, ya enggak apa-apalah, yang penting bisa terhindar dari riba semaksimalnya ya Pak Rudi, karena kita kan hanya berusaha dan ikhtiar terkait itu. Alhamdulillahnya prosesnya smooth, dan sampai tahun 2022 itu saya memutuskan untuk pindah. Di situ prosesnya Pak Rudi. Ya. Dan proses itu dijalani, kemudian
kalau tadi yang sempat disampaikan tentang infak, sedekah, zakat dan sebagainya, itu dikala Mas Lukman masih ada di konvensional, apakah pengamalan zakat itu sudah Mas Lukman lakukan? Terkait zakat Pak Rudi, karena kita memang di cabang itu selalu diingatkan terkait kewajiban sebagai umat Islam selain sholat, yaitu ada zakat ya, karena itu satu ayat. Jadi memang selalu 2,5% ketika kita gajian langsung kita keluarkan bentuk pengamalan ngaji kita atau bentuk kita takwa kepada Allah. Jadi ketika ada seruan seperti itu ya kita langsung saja tanpa berpikir, tanpa pertimbangan, yaitu sudah kewajiban ya kita keluarkan. Terkait infak yang lain-lain itu ya kita sambut, karena harta yang sesungguhnya kalau kata Allah itu adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Kalau yang kita tabung itu malah tidak bisa kita ambil di akhirat nanti. Itu memang berat bagi orang yang tentunya belum paham ya Pak Rudi. Tapi kalau kita yang setiap minggu 2 kali dipupuk dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah malah semakin nyaman, malah semakin semangat lagi terkait untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Alhamdulillah. Dan terkait dengan itu pula bahwa perpindahan konven ke syariah itu sendiri, kalau dari sisi penyelenggaraan perbankan itu sendiri, yang sangat signifikan membedakan itu di apa? Ya baik Pak Rudi, saya terangkan secara umum saja bahwa perbedaan di bank konvensional dan bank syariah itu secara tujuan itu memang berbeda Pak Rudi. Kalau bank konvensional itu apapun selama itu bisa menghasilkan profit, itu pasti akan dilaksanakan. Tapi kalau bank syariah itu secara tujuan itu tidak hanya profit saja, tapi kemaslahatan umat. Jadi mempertimbangkan Al-Quran dan Sunnah di situ. Setiap keputusan itu selalu dipertimbangkan Al-Quran dan Sunnah. Terus terkait sistem operasionalnya, itu kalau bank konvensional itu biasanya memakai bunga. Tapi kalau yang bank syariah itu biasanya memakai bagi hasil. Iya. Jadi di situ ada akad. Dan hubungan antara bank, kalau bank konvensional itu kan hanya sekedar kreditur, debitur, saya peminjam, itu nanti yang bayar dan lain sebagainya. Tapi kalau yang bank syariah itu ada kemitraan, ada penjual, ada pembeli, ada penyewa. Jadi hubungannya itu istilahnya Al-Quran dan Sunnahnya harus selalu dibawa. Dan terkait bisnisnya, segmen bisnisnya, itu bank konvensional selama tidak melanggar undang-undang dasar itu pasti akan istilahnya akan dilaksanakan. Tapi kalau bank syariah itu tidak serta-merta semuanya bisa Pak Rudi. Misalnya ada peminjam tapi usahanya terkait hiburan. Itu kalau di bank syariah pasti tidak akan bisa, karena itu kan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau di bank konvensional selama itu ada undang-undangnya dan lain sebagainya, jalan pasti bisa. Itu secara umum perbedaannya di situ Pak Rudi. Dan ini yang membedakan. Dan sisi lain, apakah benar kalau di sisi kalau di bank syariah itu sendiri tidak flat ya untuk margin atau bagi hasilnya, karena di sana ketika kondisinya seperti kemarin COVID begitu, kemudian para usahawan yang menjadi anggota atau nasabah di sana memerlukan atau terjadi tidak begitu laku untuk usahanya dan sebagainya. Ini bank syariah akan mengetahui atau memaklumi kondisi ini, bagaimana? Ya memang misalnya terkait kondisi COVID kemarin, di bank syariah misalnya ada nasabah yang terkendala terkait pembayarannya, itu biasanya memang ada
restrukturisasi, artinya pemakluman tapi hanya sementara. Ya di situ memang semua perbankan sebenarnya ada terkait itu Pak Rudi. Tapi kalau bank syariah memang ketika ada untung ya dibagi hasil, tapi ketika rugi biasanya ada semacam negosiasi terkait untuk bisa mencapai kesepakatan tadi. Intinya di sana. Iya. Jadi bank syariah akan ingin lebih mengerti, lebih dekat ya dengan nasabahnya, begitu ya. Ini suatu yang perlu kita ketahui. Mengapa pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran menyampaikan seperti itu? Karena di sana akad-akad tersebut akan sangat menjadi tolak ukur bagaimana kebersamaan itu terjadi antara bank dan juga nasabahnya, begitu. Nah kemudian adaptasi Mas Lukman ini di bank konven dengan bank syariah untuk karyawan, sesama karyawan itu sendiri pasti memerlukan penyesuaian yang tidak cukup 1-2 hari. Iya, memang kalau penyesuaian itu kan kita pasti akan ada penyesuaian Pak Rudi. Cuman yang kita garis bawahi karena di sini perbankan syariah itu secara aturan memang berbeda. Jadi kita penyesuaiannya hanya di aturan-aturan saja. Cuman terkait karyawan, karena karyawannya juga baik-baik semua Pak Rudi ternyata di syariah itu, dan karyawan syariah itu biasanya ada tes terkait baca Al-Qurannya, biasanya seperti itu. Waktu itu berarti dites? Ya, dites baca Al-Qurannya 1 ayat, 2 ayat, seperti itu. Jadi insya Allah ketika waktu saya kemarin terjun langsung ke kantor itu tidak ada yang signifikan sekali, insya Allah smooth sekali. Ya. Masuknya sangat luar biasa sekali. Ya, baik pemirsa, alhamdulillah ini satu kabar yang baik ya untuk warga masyarakat yang ada di kota Demak atau Kabupaten Demak ini. Dan satu yang menggembirakan adalah bagaimana giroh atau semangat warga masyarakat yang sekarang berkurban, begitu. Baru saja mungkin lewat 2 pekan yang lalu. Nah ini bagaimana, mungkin bisa digambarkan terkait dengan itu? Jadi memang panitia kurban yang ada di cabang kami itu pada saat itu kedatangan warga masyarakat sekitar terkait kesediaannya untuk mengamanahkan hewan kurban ke MTA cabang Meranggen Demak. Jadi pada saat itu ada sekitar 5 orang, 4 orang atau 5 orang. Sebenarnya bisa lebih Pak. Jadi 1 orang itu kadang saya titip 2. Nah pada saat itu ternyata kuotanya sudah mendekati hari H. Jadi mencari hewan kurbannya agak sulit karena kita kan kualifikasi hewan kurban yang ditentukan dari MTA sendiri kan sangat ketat sekali. Artinya sangat ketat itu semuanya baik. Jadi kalau tidak memenuhi ya tidak akan menjadikan hewan itu sebagai kurban. Jadi ada masyarakat datang ke panitia, ya kita sambut terkait kesadaran yang sangat luar biasa ini. Karena memang menurut informasi beliau yang berkorban di kami, itu sebenarnya beliau rutin berkorban. Karena rutin berkorban di masjid-masjid sekitar. Dan pada saat itu melihat kinerja MTA terkait penyembelihan, terkait pembagian, dan semuanya itu dibagikan, termasuk kulit, termasuk apa, jadi tidak ada yang dibuang begitu ya Pak Rudi, kecuali yang tidak bermanfaat. Jadi melihat dari situ tergerak hatinya untuk mengamanahkan hewan kurban ke kami, ke MTA cabang Meranggen. Dan alhamdulillahnya itu sebagai amanah, dan kami juga semangat dalam menyambut hal-hal demikian. Barangkali di tahun-tahun berikutnya bisa dari mulut ke mulut warga bisa menyampaikan ke amanahnya kurban ke kami, dan kami siap untuk melaksanakannya. Ya, alhamdulillah ya. Ini satu hal yang baik untuk disosialisasikan
Dan saat ini pun ketika Anda menyimak acara ini berarti mulai hari ini persiapan 1 tahun ke depan untuk kita mempersiapkan hewan kurban kita bisa mulai dari sekarang begitu. Selain nanti apa-apa yang terkait dengan kurban di MTA dipersilahkan karena itu juga terbuka untuk masyarakat luas ya, tidak hanya warga MTA ya. Jadi alhamdulillah ketika masing-masing sudah mengerti bagaimana manajemen atau pengelolaan hewan kurban tatkala penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban, kemudian pendistribusian hewan kurban itu sendiri dan bagaimana tata cara kurban sehingga akan menjadi rapi secara syar'i, peso juga harus tajam, kemudian hewan saling tidak melihat ketika temannya dikorban, menjadi korban, bukan menjadi korban, sedang disembelih. Itu bagian yang memang didalami atau menjadi syariat ketika penyembelihan hewan kurban. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja di siang hari ini kita akan lanjutkan berbagi cerita di acara Hikmah ini bersama Mas Lukman Dwi Yuliarto. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.